Rasanya udah lama banget nih aku nggak podcast lagi, atau emang udah lama ya? Oke, seneng banget akhirnya aku berkesempatan lagi untuk bikin podcast abal-abal ini. Tapi kalau podcast sebelumnya itu aku beropini gitu ya. Kalau di podcast kali ini aku mau ceritain ke kalian tentang buku yang aku baca. Nah, bukunya ini itu buku yang udah familiar sebenarnya judulnya, tapi aku belum sempet aja gitu bacanya. Terus pas aku lagi baca tuh kayak aku nyesel kenapa aku bisa baru kali ini baca, kenapa aku baru baca di umur aku yang udah tua ini. Nah, aku takutnya kalian juga belum sempet baca buku ini, jadi karena aku punya waktu luang ini aku mau bagiin ke kalian gitu. Nah, bukunya ini judulnya How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. Aku tahu nih kalau kalian tuh udah denger mungkin ratusan ribuan kali ya tentang buku ini, tapi apakah kalian sudah pernah baca? Karena ya, waktu aku dengar buku ini, dengar lagi dibaca sama dia terus kayak apakah buku itu memang sebagus itu ya sampai banyak orang yang baca. Aku jadi penasaran dan akhirnya aku mengumpulkan uang, terus aku beli bukunya deh. Ternyata memang sebagus itu. Bukan bagus yang gimana ya, tapi ini tuh adalah buku yang mungkin kamu perlukan. Buku ini diperlukan aku rasa untuk semua orang, terutama kamu yang kerjaannya itu berhadapan sesama manusia gitu ya. Pada dasarnya manusia kan adalah makhluk sosial ya. Makhluk sosial karena kita saling membutuhkan. Kenapa kita saling membutuhkan? Karena kita harusnya tuh memberi manfaat satu sama lain. Makanya kita saling membutuhkan gitu kan. Ya nggak, bener nggak? Kenapa manusia itu makhluk sosial? Karena kita saling membutuhkan. Kenapa kita saling membutuhkan? Karena kita pengen manfaat dari orang lain, begitu juga orang pengen manfaat dari kita. Ini bukan lagi ngomongin kalian introvert, extrovert, ambivert, bukan. Kita lagi ngomongin human as a social creature, oke? Okay? Kita lagi ngomongin manusia sebagai makhluk sosial. Oke ya, jadi di buku ini kita gak lagi ngomong tentang extrovert, introvert, ambivert, bukan. Kita lagi ngomongin basic human relationship. Intinya itu. Ini bisa dipakai sama anak kita, sama orang tua kita, sama pasangan kita, sama atasan kita, sama bawahan kita. Pokoknya sama orang yang kamu mau dapat manfaatnya dari mereka. Oke? Langsung kita buka di bab 1. Fundamental Techniques in Handling People. Fundamental Techniques in Handling People. Langsung dibuka lagi di part 1-nya, itu ada subnya. If you want to gather honey, don't kick over the beehive. Mungkin kamu udah pernah dengar ya, tapi mari kita ingat-ingat lagi ya. If you want to gather honey, don't kick over the beehive. Si Dale ini langsung cerita tentang Two Gun Crowley. Crowley si dua pistol. Jadi pada tahun 1931, udah lama banget ya, Indonesia aja belum merdeka, 1931. Ada buronan namanya Crowley. Dia itu terkenal kejam, bahkan polisi aja tuh takut sama dia. Dia tuh emang buronan gitu, tapi polisi juga takut sama dia. Terus suatu hari Crowley ini lagi duduk-duduk sama pacarnya di dalam mobil gitu. Terus ada petugas kepolisian gitu yang lagi patroli aja gitu, terus mau nanya surat-suratnya gitu. Tiba-tiba Crowley ini mungkin merasa terancam atau gimana ya, dia nembak si polisi ini. Sampai polisinya jatuh, si Crowley tetap nembak-nembakin terus.
Terus ya, Crowley ini jadi buron sampai 150 polisi mengepung gedungnya ada di West End Avenue di New York. Terus Crowley ini ketangkep, itu udah berapa hari kemudian gitu ya BTW. Terus Crowley ini ketangkep dan dia dijatuhi hukuman mati di kursi listrik. Dan anehnya dia bilang gini, "This is what I got for defending myself," kata dia. Dia masih mengira kalau dia tuh hanya membela diri dia aja, dia nggak jahat gitu loh. Sampai ada yang nemuin surat di sakunya dia bilang gini, "Under my coat is a very hard but a kind one that would do nobody any harm." Dia nggak mau nyakitin siapa-siapa, kata dia. Hatinya tuh hati yang baik, very hard. Terus menurut Dell dan menurut orang kebanyakan, kayaknya ada yang aneh deh sama cara berpikirnya si Crowley ini. Kamu merasa dia aneh gak? Pemikiran dia tuh aneh gak sih? Dia masih menganggap diri dia tuh baik, padahal dia aja tuh dijuluki Crowley Two Gun, Crowley si 2 pistol. Dia tuh terkenal kalau dia tuh kejam, dia tuh bahkan membunuh gitu, tapi dia masih bilang dia tuh baik. Sampai si Dell ini cerita lagi tentang mindset orang seperti Crowley. Terus dia menuliskan lagi tentang Al Capone. Al Capone ini America's most notorious public enemy. Dan dia merasa diri dia itu adalah orang yang dermawan. Orang yang dermawan yang salah dimengerti, katanya tuh begitu. Nah, cerita-cerita ini berlanjut ya. Dia masih nulisin orang-orang lagi yang di penjara, yang kriminal, dan menganggap mereka itu orang yang baik. Mereka tuh orang baik, sama kayak yang lain-lainnya. Sama-sama manusia, sama kayak kamu, sama kayak aku. Nah, kalau orang-orang seperti Crowley, Al Capone, terus orang-orang kayak gitu ya, kriminal itu, menganggap diri mereka benar, apakah orang yang hanya berseberangan pendapat sama kamu itu merasa dia salah dan kamu benar? Gak dong. Orang-orang yang kayak Crowley aja merasa dia benar, apalagi cuman orang yang berbeda pendapat sama kamu. Pasti dia juga merasa diri dia benar, dan dia juga bisa menjelaskan kenapa dia benar. Ngerti gak sampai sini? Jadi gimana pun kita mengkritik mereka, kita menyalah-nyalahkan mereka tuh merasa mereka benar. Sama kamu, sama aku juga yang punya pendapat, yang merasa pendapat kita tuh benar. Menurut Dell ini, kita nggak boleh mengkritik orang, kita nggak boleh kick over the beehive kalau kita mau dapat madunya. Gitu loh inti dari cerita ini. Ceritanya masih berlanjut ya, masih panjang, maksudnya masih ada lagi cerita-cerita yang lain. Langsung loncat, masih di bab yang sama, masih di part yang sama ini, belum ke part 2, kita masih di Don't Kick Over the Beehive ini. Karena ini menurut aku mindset yang penting ya, buat aku sendiri yang sering mengkritik. Ada cerita tentang Abraham Lincoln, presiden Amerika ke berapa ya,
pokoknya itulah. Dia ini terkenal tajam lidahnya, dia tuh suka banget bikin artikel di surat gitu ya, di surat kabar. Aku nggak tahu sih, mungkin suratnya memang bener-bener mengejek atau gimana, atau mengkritik tapi pedes banget, atau sindiran sampai orang yang malu atau gimana, aku nggak tahu, nggak pernah baca suratnya. Tapi menurut si Del ini di buku ini dibilang kalau tulisannya tuh pedes, penuh sindiran, bahkan terkadang memalukan bagi orang-orang yang diserang gitu. Terus si Lincoln ini pernah sampai mau atau bahkan udah duel. Kamu tahu nggak, di film-film cowboy gitu ada orang yang duel terus di kuda gitu, tembak-tembakan. Nah aku tuh ngebayanginnya itu waktu lagi baca buku ini. Jadi dia tuh ditantang gitu sama orang buat duel, terus dia bertarung terus dihentikan sama teman-temannya si Lincoln ini. Terus dia sadar dia hampir aja mati, atau bahkan teman-temannya mati, karena dia menggunakan kritik, dia mempermalukan orang. Jadi semenjak itu dia nggak suka mengkritik orang lagi. Bahkan waktu jadi presiden dia tuh sering bikin surat gitu, tujuannya mengkritik orang. Jadi misalnya dia punya jenderal gitu ya, terus dia kritik melalui surat itu, dia kritik tapi nggak disampaikan ke jenderal itu, jadi dia simpan di diri dia aja. Sampai dia meninggal katanya ditemuin surat itu. Jadi surat-surat dia sama si jenderal itu masih tersimpan di meja, nggak pernah dikirim. Jadi jenderal ini tuh dicerita di buku ini hampir aja memenangkan peperangan di Civil War gitu di Amerika. Hampir aja memenangkan peperangan kalau dia bisa menangkap satu tokoh ini, dia pasti menang, si jenderal. Tapi dia nggak nangkep si orang ini nih, si kunci ini. Jadinya si Lincoln tuh kesel, kalau gue jadi lu gue tangkep bla 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 bla, pokoknya dia kritik abis gitu. Tapi nggak disampein surat ini, dia simpan aja di meja. Mungkin dia nggak tahu, si Lincoln ini nggak tahu gimana di medan perang, mungkin si tentara-tentaranya udah pada mati, jadi nggak ada tentara lagi gitu ya, kurang tentara, kurang pasukan atau gimana kan nggak tahu. Harus ditanya dulu sebelum mengirimkan pesan ini gitu. Terus si Del ini juga nulis tentang George B. Johnston. Dia itu koordinator keselamatan di perusahaan engineering gitu. Nah perusahaannya ini kan banyak menaungi pekerja-pekerja konstruksi gitu ya. Nah pada saat itu kesadaran untuk memakai pelindung kepala tuh belum kayak sekarang gitu ya. Jadi banyak pekerja yang malas pakai pelindung kepala gitu. Terus si George ini nggak marah-marahin orang yang nggak pakai pelindung kepala. Dia tanya, kenapa kamu nggak pakai? Kekecilan, kegedean, nggak nyaman, apa gimana? Tapi habis itu orang-orang itu pada pakai. Ngerti nggak? Jadi si George ini nggak marah-marahin mereka, nggak menghukum mereka, yang pakai nggak gitu, nggak. Dia tanya, kenapa aku nggak pakai? Kegedean, nggak nyaman, kekecilan, gerah, apa gimana? Kalau kamu nggak pakai, risikonya nanti kalau kamu kepalanya kenapa-napa langsung
Daripada gerah mending mana? Gerah apa? Gitu inti dari bab 1 ini. Enggak sih, ini belum bab 1, ini baru part 1. Enggak deh, ini sub part 1. Oke ya. Jadi intinya dari podcast ini adalah instead of condemning people, let's try to understand them. Let's try to figure out why they do what they do. That's a lot more profitable and intriguing than criticism. And it breeds sympathy, tolerance, and kindness. To know all is to forgive all. Jadi kita lebih mengedepankan empati kita. Kita harus bukan lagi kita menempatkan diri kita di mereka, bukan, tapi kita harus mengerti mereka. Kalau misalnya kita ditempatkan di mereka, kita dapat pengetahuan kita tapi di posisi mereka. Tapi kalau mereka kan mereka nggak tahu pemikiran kita gimana. Terus ya di akhir principle number 1 ini ada kata-kata gini. God himself does not propose to judge man until the end of his days. Itu kayak kata-kata only God can judge me gitu. Ya gak sih? Tapi ya udah ya, intinya itu kita nggak boleh kritik orang, condemn or complain. Kita harus mengerti dulu mereka kenapa, mereka cara berpikirnya gimana, baru kita bisa win-win gitu deh. Jadi mengkritik itu tidak ada gunanya, kata si Dale. Itu selalu berbalik kepada diri kita. Jadi kalau kita kritik orang itu malah akan menilai diri kita jelek. Buat apa? Sampai kita nggak untung, si orang yang kita kritik juga tersinggung gitu. Jadi empathy and kindness. Oke, bye-bye. Lanjut di part 2 ya.